Pagi adik-adik terkasih, mari kita berdiri dan bersama-sama kita akan menyanyikan Mars Perkat PA, Gereja yang Melayani. Selamat hari Minggu. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah di IHMPA GPIB Cinere secara online pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020. Sebelum memulai IMPA, mari kita bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh selesai. Adik-adik, dipersilahkan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 160. Tiap orang yang mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Ya, adik-adik, kita masih tetap berdiri ya. Kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh adik Greci. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih setiamu kepada kami anak-anak-Mu. Pagi ini kami akan beribadah kepadamu. Tuhan berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhir. Berkatilah kakak pelayan yang akan bercerita
dan memimpin kami. Terima kasih Tuhan, kepada kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Kini saatnya kita akan membaca Alkitab yang akan dibacakan oleh Adik Evan. Bacaan Alkitab kita pada minggu hari ini diambil dari Amsal pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan 20. Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalan sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra, rayap berpencaran, dan awan menitikkan embun. Halo adik-adik, selamat pagi. Sehat-sehat ya? Gimana kabarnya? Wah, pasti dong harus sehat semua. Nah adik-adik, kalau tadi kita sudah sama-sama membaca Alkitab, tadi Evan juga sudah membacakan Alkitab pada kita, Kak Ebi hari ini mau cerita untuk kelas kecil dan kelas tanggung. Nah adik-adik, sebelum Kak Ebi mulai bercerita, Kak Ebi punya pertanyaan. Adik-adik pernah mendengar kata ini? Ada yang pernah mendengar kata hikmat? Pasti semuanya pernah mendengar. Atau ada yang belum pernah mendengar? Nah, hikmat. Apa ya hikmat? Oke adik-adik, Kak Ebi mau tanya, coba ada yang tahu artinya hikmat itu apa? Oke, kalau begitu Kak Ebi akan menjelaskan sedikit. Hikmat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu ada dua artinya. Yang pertama adalah kebijakan, dan yang kedua adalah kesaktian. Nah adik-adik, kalau dilihat dari dua arti ini, berarti bisa disimpulkan bahwa hikmat itu adalah kebijaksanaan dalam mengambil sebuah keputusan atau dalam mengambil sebuah tindakan. Berarti hikmat tidak jauh berbeda dengan kebijaksanaan. Oke, berikutnya adalah hikmat dari Tuhan. Kalau hari ini kan kita sudah membaca tadi firman Tuhan dari Amsal. Nah, kalau adik-adik perhatikan, judul perikopnya adalah berkat dan hikmat. Tapi kali ini Kak Ebi akan membahas hikmat. Seperti yang tadi adik-adik sudah tahu, bahwa hikmat itu adalah kebijaksanaan dalam mengambil suatu tindakan atau bijaksana dalam segala hal. Itu adalah hikmat. Nah, hikmat dari Tuhan, seperti yang Amsal tadi dari satu perikop yang kita baca itu, adalah hikmat dari Tuhan itu ada dua. Yang pertama, membawa manusia merasakan kebahagiaan. Dan yang kedua, mengendalikan dunia dengan benar. Nah, itu adik-adik. Jadi, hikmat dari Tuhan itu adalah mengenai kebahagiaan dan kebenaran. Oke adik-adik, itu dua hal yang harus adik-adik ingat dari kata hikmat. Kami punya gambar. Ada handphone, tablet, dan komputer. Dari tiga barang ini, apa yang paling adik-adik sering atau adik-adik suka gunakan? Ya,
Ada yang sering menggunakan handphone, ada yang sering menggunakan tablet, ada yang sering menggunakan komputer. Oke, tapi kira-kira apa ya hubungannya hikmat dan gadget? Ayo, kira-kira apa ya adik-adik? Nah, apa ya kira-kira hubungannya? Nah, adik-adik, ada handphone, tablet, komputer, 3 barang ini yang sering sekali kita gunakan dalam keseharian kita. Nah, dari 3 barang ini, kita harus menggunakan hikmat kita. Kita harus berhikmat dalam menggunakan barang-barang tersebut. Kenapa sih Kak harus kita gunakannya dengan berhikmat? Coba adik-adik, coba hitung deh. Dalam satu hari, berapa kali adik-adik tuh menggunakan handphone? Atau menggunakan komputer, menggunakan tablet. Nah, karena ini sudah menjadi sudah ada dalam keseharian kita, berarti kita harus menggunakannya dengan bijaksana. Gimana sih Kak cara menggunakannya dengan bijaksana? Yang pertama, bijaksana dalam menggunakannya. Berarti kita harus bijaksana dalam menggunakan gadget-gadget tersebut. Bijaksananya digunakan untuk hal-hal yang baik, yang mendatangkan kebaikan. Jangan sampai kita menggunakannya untuk hal-hal yang mendatangkan ketidakbaikan. Nah, itu yang tidak boleh. Itu namanya kita tidak berhikmat dalam menggunakannya. Dan yang kedua, seperlunya saja menggunakan gadget. Seperlunya saja itu contohnya tidak satu hari 24 jam terus kita menggunakannya, tidak ada waktu-waktunya. Ketika memang waktunya digunakan untuk belajar, ya berarti kita gunakan untuk belajar. Ketika waktunya diberikan untuk menggunakan handphone untuk bermain game, hanya 1 jam, berarti kita 1 jam menggunakannya. Itu adik-adik. Berarti kita harus berhikmat menggunakan gadget-gadget tersebut, karena sehari-hari kita selalu menggunakannya. Tapi tidak boleh terlalu over, supaya kita bisa melaksanakan 2 hal ini dengan baik. Nah, gadget yang kita punya pun dapat kita gunakan untuk belajar. Karena banyak sekali contohnya itu Google. Pasti semua tahu Google. Ketika adik-adik mau tahu tentang ini, adik-adik tinggal cari di Google. Ketika adik-adik mau tahu, misalnya contohnya adik-adik mau buat brownies, cari resep brownies, carinya di Google. Itu digunakan dengan bijaksana. Ketika adik-adik mau tahu apa ya kira-kira yang sedang terjadi di negara Singapura, adik-adik tinggal cari di Google. Nah, ketika adik-adik menggunakan itu, berarti adik-adik sedang dalam proses pembelajaran. Adik-adik sedang belajar, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Nah, yang berikutnya adalah gadget yang kita punya pun bisa digunakan untuk menyalurkan hobi. Contohnya, ada yang hobinya suka foto-foto, potret sana, potret sini. Nah, sekarang kan semua gadget pasti punya kamera. Itu bisa digunakan untuk menyalurkan hobi. Selain foto-foto, selain fotografi, ada juga yang suka buat vlogger. Nah, itu bisa digunakan dengan bijaksana. Selain itu, ada juga yang suka membuat cerita. Bisa kan tuh membuat ceritanya, dibuatnya, ditulis sehingga di-share. Nah, berarti kita sudah dengan bijaksana menggunakan gadget-gadget tersebut. Nah, adik-adik, ada beberapa hal perilaku yang tidak berhikmat ketika menggunakan gadget. Itu yang harus adik-adik dan Kak Ebi juga hindari. Yang pertama adalah bermain game hingga lupa waktu.
sering sekali adik-adik, bahkan Kak Ebi pun sering sekali tuh ketika kita sedang bermain game, kita tuh lupa, saking asiknya main game, kita tuh lupa waktu makan, waktu tidur, waktu mandi. Nah, itu tidak boleh kita seperti itu, karena tandanya kita tidak berhikmat menggunakan gadget. Nah, kita tuh sering banget lupa nih sama waktu, lupa karena saking asiknya kita bermain game. Yang kedua adalah melihat hal-hal yang tidak baik. Ini yang tidak boleh dilakukan. Kita menggunakan gadget yang kita punya untuk melihat hal-hal yang tidak boleh kita lihat dari gadget tersebut atau yang seperti itu. Nah, yang ketiga adalah pura-pura tidak mendengar ketika dipanggil. Karena saking asiknya main tablet, main komputer, atau laptop, terus main game di handphone, buka Instagram, buka segala macam. Ketika dipanggil sama mama papanya untuk diminta tolong, tapi kita pura-pura tidak mendengar karena kita saking asiknya bermain dengan gadget kita. Itu yang tidak boleh kita lakukan adik-adik, karena kita harus berhikmat menggunakan gadget-gadgetnya. Yang terakhir itu adalah tidak bisa lepas dari gadget. Contohnya, ketika bangun, ketika buka mata, pertama kali yang dicari adalah handphone. Lalu ketika sedang makan, di meja makan, kita makan sambil bermain handphone. Dan ketika kita mau tidur, kita juga tidak lepas dari handphone atau dari tablet atau dari komputer. Itu yang tidak boleh adik-adik. Nah, adik-adik, 4 hal ini yang harus kita hindari. Kalau kita bisa melakukannya dengan hikmat, berarti 4 hal ini tidak akan terjadi dalam keseharian kita ketika kita menggunakan gadget. Nah, dengan begitu, kalau kita sudah melakukannya, sudah berhikmat, melakukan dengan bijaksana penggunaan gadget, tandanya kita sudah melakukan yang baik dalam keseharian kita. Jadi adik-adik jangan lupa 4 hal yang tadi, jangan sampai itu terjadi. Harusnya hal itu yang tidak terjadi. Oke adik-adik. Nah, dengan begitu adik-adik sudah berhikmat dalam menggunakan gadget. Oke, ceritanya sudah selesai. Kita akan aktivitas. Nah, saatnya kita akan beraktivitas. Aktivitas kita minggu ini adalah adik-adik, tuliskan 3 hal yang bermanfaat yang dapat kamu lakukan dengan menggunakan smartphone atau tablet atau laptop atau gadget yang kamu punyai di rumah. Tuliskan dalam sebuah kertas dan hias yang bagus ya, yang menarik, yang keren. Selamat mencoba. Dan jangan lupa untuk kirimkan aktivitasmu ke WhatsApp grup PA atau post di Instagram story kamu. Dan jangan lupa tag ke @pelkatpa_cinere. Kini tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan kita bisa ditransfer ke melalui Bank Mandiri cabang Cinere dengan nomor 15700354798 atas nama GPIB Cinere. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Kidung Ceria 228, Tuhan Ambil Hidupku. Harta kekayaanku jadi
makanlah. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita akan mendoakan persembahan yang sudah kita kumpulkan dan akan dipimpin oleh adik Rafa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri dan mari kita menyanyikan lagu Kidung Ceria 227, Tanganku Hendak Kupakai. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga kugunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Sebelum kita mengakhiri IHMPA kita hari ini, terlebih dahulu kita akan tutup di dalam doa. Doanya akan dipimpin oleh adik Matthew. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah menjalankan IMPA secara online dengan baik. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, berikanlah mereka kesehatan. Dan kami juga berdoa untuk kami, berikanlah hikmat yang berasal dari Tuhan. Yang telah menjadi doa kami, haleluya, amin. Nah, ibadah kita telah selesai pagi hari ini. Adik-adik dipersilahkan untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti IHMPA hari ini. Selamat hari Minggu. God bless you.